Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan The Fed itu. The Fed adalah singkatan dari The Federal Reserve yang merupakan bank sentral Amerika Serikat. The Fed bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter negara yang mencakup pengendalian suku bunga seperti mengelola inflasi untuk menjaga stabilitas harga dengan mengatur tingkat inflasi agar tidak terlalu tinggi dan agar tidak terlalu rendah. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menjaga kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dengan mengatur suku bunga, kemudian menjaga stabilitas keuangan, menjaga sistem perbankan agar tetap stabil dan menjaga krisis keuangan, serta mengatur peredaran uang seperti mengatur jumlah uang yang berada di ekonomi untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed telah mengumumkan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 BPS atau basis point. Keputusan ini diambil The Fed untuk menekan tingkat inflasi yang ada di Amerika Serikat yang semula tingkat inflasinya sudah menyentuh angka 7%, di mana angka tersebut adalah tingkat inflasi yang sangat tinggi. Namun pada bulan Agustus lalu, The Fed sudah melakukan penekanan kepada tingkat inflasi di Amerika Serikat dan saat ini sudah menyentuh angka 2,2%, di mana angka tersebut sudah mendekati target inflasi dari The Fed sendiri yaitu 2%. Dan tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat saat ini berada di angka 4,75 sampai 5%. Jerome Powell sebagai ketua The Fed mengatakan dengan melakukan kebijakan yang tepat, maka pasar tenaga kerja di Amerika Serikat akan tumbuh dan inflasi akan berkurang. Namun, Powell juga mengatakan bahwa kebijakan ini tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang cepat. Namun, Amerika Serikat membutuhkan beberapa data yang harus dilihat untuk melakukan kebijakan tersebut, di mana jika inflasi di Amerika Serikat turun lebih cepat, maka kebijakan pemangkasan tingkat suku bunga ini dapat dilakukan lebih cepat juga. The Fed juga mengatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kali ini adalah yang pertama setelah 4 tahun terakhir semenjak COVID-19. The Fed juga menegaskan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini tidak akan melebihi dari 50 BPS atau 50 basis point. Pemangkasan suku bunga oleh The Fed menarik minat investor global untuk menanamkan modal di Indonesia yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Akibatnya lebih banyak uang asing masuk yang memperkuat nilai rupiah dan menurunkan biaya impor. Selain itu, karena banyak utang Indonesia dalam dolar, suku bunga Amerika yang rendah membuat pembayaran utang dalam dolar jadi lebih ringan bagi pemerintah dan perusahaan. Dolar yang melemah juga membuat produk ekspor Indonesia jadi lebih murah, meningkatkan daya saing di pasar global. Hal ini secara keseluruhan bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan Bank Indonesia punya kesempatan untuk menurunkan suku bunga dalam negeri sehingga bisnis bisa berkembang dengan biaya pinjaman yang lebih rendah. Namun ada risiko dari ketergantungan pada modal asing ini. Jika suatu saat The Fed menaikkan suku bunga kembali, arus modal asing bisa keluar tiba-tiba dari Indonesia yang dapat melemahkan rupiah dengan cepat dan menyebabkan gejolak di pasar. Selain itu, masuknya terlalu banyak dana asing juga bisa memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan pengendalian yang tepat. Jadi meski ada manfaat jangka pendek, tetap ada risiko ekonomi yang harus diantisipasi.